Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mausulul Arham dan rekan saya Adi Muhammad Fajar akan mempresentasikan tugas yang berjudul Tauhid Landasan Keluarga dan Bermasyarakat. Tauhid dalam keluarga, menanamkan tauhid dalam berkeluarga sangat utama dan penting, karena keluarga merupakan unit paling kecil dalam masyarakat. Sekiranya setiap masing anggota keluarga ini baik dan salih, maka akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Cita-cita keluarga muslim juga ada 3 prinsip. Yang pertama, sakinah, yaitu keluarga yang tenang, tentram, dan tidak pernah mengalami ketimpangan baik secara fisik maupun mental. Kedua, mawadah, lagi keluarga yang memiliki kelapangan dada dalam melaksanakan kegiatan dalam rumah tangga. Dan ketiga, rahmah, adalah rumah tangga yang penuh kasih sayang dan kelembutan dalam membina rumah tangga. Terwujudnya keluarga bahagia ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sudah keniscayaannya bahwa membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah ini mestilah di atas tauhid. Keluarga yang dibangun atas tauhidlah yang menghasilkan anggota keluarga yang salih dan sejahtera. Untuk mendapatkan keluarga salih ini memerlukan proses sistematik dan komprehensif, dimulai dari pemilihan pasangan yang sekufu dan memiliki akidah dan pengalaman Islam yang baik. Selanjutnya, melakukan pernikahan secara syar'i dan afdol. Secara syar'i adalah pelaksanaan akad nikah telah memenuhi rukun nikah, sedangkan afdol adalah nikah yang dilengkapi dengan membersihkan fisik dengan mandi sunnah dan pakaian yang memenuhi standar muslim dan muslimah. Sedangkan membersihkan psikis dengan cara berzikir, beristighfar, doa-doa yang memohon kepada Allah agar kelak rumah tangga yang dibina benar-benar sakinah, mawadah, dan rahmah. Nah, langkah berikutnya adalah menjaga anak bayi dalam kandungan. Berdasarkan nilai-nilai Islam, banyak keterangan dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa ibu yang sedang hamil diharapkan hidup tenang. Suami istri hendaknya banyak berdoa kepada Allah agar diberi anak yang bagus rupanya, cerdas akalnya, dan luhur pekertinya. Suami istri harus banyak beribadah seperti puasa sunnah dan jangan melakukan dosa. Nah, sampai di sini maka seterusnya kewajiban orang tua itu untuk secara terus-menerus mendidik anaknya agar menjadi orang yang salih, sehingga diperlukan kurikulum dan silabus pendidikan keluarga. Menurut Dr. Ahmad Tafsir, ada kurikulum pendidikan dalam rumah tangga, tetapi tidak tegas seperti kurikulum pendidikan di sekolah. Nah, kurikulum ini secara garis besar ialah kurikulum yang pengembangan jasmani dan keterampilan, dan kurikulum untuk pengembangan akal dan rohani anak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yang akan disampaikan saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari saudara saya, yaitu Mausul Arhan, yakni mengenai tauhid landasan keluarga dan masyarakat. Tauhid dalam masyarakat Islam adalah dinyatakan dalam istilah ummah, walaupun ditemukan istilah syab dan kaum, tetapi hal itu merupakan bagian dari ummah.
kata ummah menurut pendekatan akidah mesti satu atau umatan wahidah. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 92 dan surat Al-Mu'minun ayat 52. Dewasa ini seluruh umat manusia sedang berada dalam jurang kehancuran. Hal ini disebabkan karena melencengnya kehidupan manusia modern. Seperti ini situasi masyarakat bertambah kompleks, mudah sekali menciptakan ketegangan sosial, pertumpahan darah, dan pertentangan etnis dan konflik sosial lainnya. Hal ini diduga karena nilai teologisnya telah menyimpang dari ummah wahidah, seperti juga di dunia barat yang sekarang ini tidak memiliki nilai teologi yang bisa disumbangkan untuk kepentingan kemanusiaan. Bahkan telah banyak kehilangan keyakinan hidup akibat materialisme dan imperialisme yang tidak mengenal nilai-nilai religius tadi. Tidak diragukan lagi bahwa tujuan utama Al-Quran adalah untuk menegaskan sebuah tata masyarakat yang adil dan berdasarkan etika dan dapat bertahan di muka bumi ini. Individu dan masyarakat tak dapat dipisahkan dengan individu yang hidup tanpa masyarakat. Fajrul Rahman lebih lanjut berpendapat, yaitu apabila ada lebih dari seorang manusia, maka Allah secara langsung masuk ke dalam hubungan di antara mereka. Nah, dengan begitu tidak akan terjadi perpecahan dan pertentangan, dan bahkan menurut Al-Quran bahwa Allah senantiasa juga mengawasi, menyaksikan hubungan dengan masyarakat. Dia duduk di menara pengawasan sedang menjaga zarah di langit dan di bumi, tidak dapat terlepas dari pengawasannya. Itu terdapat di Quran surat 14 ayat 89 dan Quran surat 10 ayat 61. Tujuan Al-Quran adalah menegakkan sebuah tata masyarakat yang etis dan egalitarian. Terlihat dalam celaannya terhadap di ekuilibrium ekonomi dan ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Hanya Allah yang dapat menjamin kesatuan esensial umat manusia sebagai ciptaannya dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka kepadanya. Mungkin hanya itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.